Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kelak. Baik, para pemirsa Asil TV, kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung bersama kita untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala dan seluruh kaum muslimin hendaknya. Untuk antum para pemirsa Asil TV dimanapun berada, kita informasikan kembali seperti biasa. Untuk antum yang ingin bersoal jawab di sini, silahkan di 0811-755-0606. Untuk telepon langsung ke nomor tersebut atau melalui pesan singkat di layanan WhatsApp di WA kita. Baik, kita minta izin kepada guru kita untuk bacakan pertanyaan yang pertama untuk hari ini di WhatsApp kita yang sudah masuk. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ana izin bertanya, bagaimana hukumnya saudara sekandung, Ustaz, yang tidak mau berbagi waris dengan alasan satu, itu saudaranya sudah diberikan tanah ketika ortu masih ada, dan saudara yang satu mereka sudah dianggap kaya. Serta bagaimana cara menasehati orang tua dan saudara yang tetap kekeh membagi warisan dari orang tuanya sama rata. Jazakumullah khairan, Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Orang yang menghalangi para hak ahli waris akan harta warisnya, ini adalah zalim, sangat zalim sekali. Karena Allah sudah membagikan warisan menjadi milik orang-orang yang Allah telah tentukan di dalam kitabnya. Dan Nabi pun memerintahkan seperti itu juga dengan mengatakan, wa atu kulladzi haqqin haqqahu. Berikan setiap orang yang mendapatkan hak dalam warisnya seperti yang Allah tentukan, haknya berikan. Lalu si fulan menahan dengan alasan A, B, dan C. Berarti dia menentangi Allah dan menentangi Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nasihati dengan baik, dikhawatirkan ini akan menyengsarakan dia di dunia dan di akhirat. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya dari saudara kita yang bertanya mengenai persoalan waris dengan alasan-alasan tertentu yang tidak dibenarkan oleh syariat kita. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya seputar zakat mal. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, untuk perhitungan zakat mal, apakah potongan gaji untuk dana pensiun, BPJS, jam sostek, dan lain-lainnya, itu perlu kita perhitungkan untuk nisab dan perhitungannya 2,5% juga, Ustaz? Nah. Untuk menggenapkan nisab iya, tapi untuk dikeluarkan belum, karena belum Anda terima. Maka umpamanya Anda memiliki uang di tangan sebanyak 80 juta. 80 juta belum sampai nisab karena emas sekarang naik. Standarnya adalah emas 85 gram, maka sekarang sekitar 140 juta.
Kalau Anda hanya punya uang itu saja, tidak ada uang yang lain, tidak ada emas, sebetulnya tidak ada kewajiban zakat. Tapi karena Anda umpamanya ada BPJS, ketenagakerjaan, ada dana pensiun, dan seluruhnya, kalau dihitung gabung dengan 10 juta sampai nisab 140 juta. Ya. Nah, Yang 60 juta yang dari BPJS dan seterusnya tadi itu tidak Anda keluarkan zakatnya. Hanya dari 80 juta saja Anda kali 2,5%, ya, atau Anda bagi 40, maka Anda keluarkanlah zakatnya sebanyak 2 juta. Wabillahi taufiq. baik. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan zakat mal dari perhitungan dana pensiun dan juga BPJS serta semacamnya. Dan untuk antum mudah-mudahan bisa memahami dari jawaban Ustaz, dan tentunya ini adalah juga ilmu untuk kita bersama di pagi hari ini. Dan untuk antum yang ingin menelpon atau masih kurang jelas dengan jawaban Ustaz, kita bisa langsung terima antum di 0811-755-0606, apalagi pertanyaan seputar waris dan semacamnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz izin bertanya, Ana seorang pengajar yang mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator asrama di sebuah sekolah boarding, Ustadz. Setiap siswa mendapat jatah uang makan dari negara yang dikelola oleh petugas masak di asrama. Nah, sebagai koordinator itu Ana mendapat bagian dari makanan tersebut. Apakah halal bagi Ana untuk mengkonsumsi makanan tersebut? Kemudian apakah boleh mendapatkan honor dari tugas tambahan tersebut sebagai seorang koordinator asrama tersebut, Ustaz? Jazakallah khairan. Allah barik. Halal bagi Anda hal tersebut. Kecuali Anda memang difungsikan tidak mengajar sama sekali, tapi hanya sebagai koordinator asrama. Lalu dapat dua, dapat mengajar, dapat koordinator asrama. Ini yang kedua tentu tidak halal. Tapi seperti yang Anda tanyakan, alhamdulillah, tidak ada masalah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga saudara kita yang bertanya mengenai kerjaannya di boarding ini bisa paham dari jawaban Ustaz, dan insya Allah tidak apa-apa, dan insya Allah halal untuk yang ditanyakan seperti yang sudah dituliskan di layanan WhatsApp tadi. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di layanan WhatsApp kita sambil menunggu telepon antum di 0811-755-0606 untuk bertanya langsung kepada guru kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk yang menelpon kita ingatkan juga untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya dan mematikan televisi atau mengecilkan volume televisinya agar tidak terjadi storing dan sebagainya, biar lebih jelas jawaban ataupun pertanyaan yang akan disampaikan nanti. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, tetangga Ana itu beragama Kristen. Mereka akan menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki Muslim. Akan tetapi laki-lakinya itu malah ikut agama mereka. Bolehkah Ana menghadiri acara pernikahan ini Ustadz? Syukran. Kalau Anda diundang dan bisa Anda menasihati saudara Anda tadi yang Muslim, dan Anda ada kemauan, silahkan, itu lebih baik. Tapi kalau cuma hadir untuk duduk, maka sebaiknya jangan Anda lakukan. Nah, baik. Syukran jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai menghadiri pernikahan non-muslim ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan tentunya ini adalah pengetahuan dan juga ilmu untuk kita bersama jika mengalami atau menemui persoalan yang sama. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita. Bismillah, izin bertanya Ustadz, dari hamba Allah di Rantau Prapat. Ibu Ana itu saat hidup dulu didaftarkan adik untuk berangkat haji dan ONH dibayar dari uang adik, Ustadz. Qadarullah sebelum berangkat haji, tiba-tiba ibu sudah meninggal dunia. Lalu ONH ini diambil oleh adik kembali. Pertanyaannya Ustadz, apakah ONH ibu kami ini termasuk harta warisan
atau tidak Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, itu harta waris karena si adik sudah menghibahkan kepada ibu. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiq, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya terhadap saudara kita yang bertanya mengenai ONH dari ibunya yang didaftarkan haji dan qadarullah telah meninggal duluan sebelum waktu keberangkatan haji. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan serta ilmu untuk kita bersama jika menemui juga persoalan yang serupa dengan yang ditanyakan. Kita masih akan membacakan pertanyaan antum di 081175500606. Untuk antum yang juga ingin bertanya langsung, bisa langsung ke nomor tersebut dengan menelpon, tapi bukan di telepon WhatsApp, tapi langsung ke nomor tersebut. Untuk lebih jelas, antum bisa langsung menelpon jika persoalan-persoalan mengenai waris dan semacamnya. Yang perlu lebih detail penjelasan dari guru kita insya Allah. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ana izin bertanya. Apakah harus dikeluarkan zakat dari tanah garapan yang akad kerjasama dengan saudara kita sendiri Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Ulangi pertanyaannya. Apakah harus dikeluarkan zakat dari tanah garapan yang akad kerjasamanya dengan saudara sendiri? Tanah yang digarap tidak ada zakatnya. Tanah yang kena zakat itu hanya tanah yang untuk diperjualbelikan. Adapun yang dipakai, dibangun di atasnya ruko atau ditanam di atasnya tanaman, alhamdulillah ini tidak ada zakatnya. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan untuk jawaban dari saudara kita yang bertanya mengenai zakat tanah garapan meskipun dengan kerjasama bersama saudara sendiri karena tidak ada zakatnya seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita. Baik, kita akan bacakan pertanyaan antum kembali di 081175500606. Untuk antum yang ingin bertanya langsung boleh ke nomor yang sama dengan menelpon langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz izin bertanya, Ana dari Kepulauan Riau. Ana bekerja di salah satu perusahaan swasta Ustadz. Pada hari off itu sering lembur lebih dari 8 jam. Dan dalam 8 jam itu Ana dikasih job 3 sampai lebih dari pekerjaan yang semacamnya. Kadang dalam waktu 4 jam itu kerjaan tadi sudah selesai sebenarnya. Apakah Anda harus aktualkan atau maksimalkan jam lembur atau cari job tambahan Ustadz? Karena kebanyakan orang seperti itu di perusahaan tersebut. Tapi kalau ketahuan sama bos, itu pasti dibilang maksimalkan jam kerja. Nah Ustadz. Ulangi, saya kurang paham. Baik, Anda bekerja di salah satu perusahaan swasta. Pada hari off Ustadz, itu sering dikasih lembur lebih dari 8 jam. Nah, dalam 8... Sebentar. Dia dikasih lembur dan dia terima. Diterima sepertinya, Ustaz. Dan jam lembur itu sekian jam. Umpamanya kalau kerja biasa 8, Naam. dia lembur 12. Taib, naam Ustaz. Dia terima. Iya, naam Ustaz. Terus? Kadang dalam waktu 4 jam itu kerjaan sebenarnya sudah siap Ustaz. Sudah selesai beliau. Nah, apakah harus aktualkan jam lembur atau dia cari job tambahan Ustaz? Tergantung kesepakatannya dengan atasannya. Itu lembur per objek pekerjaan atau per jam. Nah. Kalau per objek pekerjaan silahkan dia tinggalkan. Kalau per jam haram bagi dia meninggalkan tempat itu. Karena dia sudah menyetujui untuk lembur sampai 12 jam tadi. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita ini mengenai jam kerja dan jam lembur juga yang sudah dimaksimalkan. Kita coba terima telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Najahan di NTB, Ustaz. Iya, silakan Pak Najahan pertanyaannya kepada Ustaz. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini pertanyaan saya nih Ustaz tentang warisan Ustaz. Ada sebidang tanah ditinggalin sama almarhum kakek saya. Nah, tapi kakek saya punya Kakek istri jalur dua. ibu atau bapak? Jalur ayah Ustaz. Nah, lanjut. Ya, kakek saya almarhum nih beliau punya istri dua. Nah, yang istri keduanya punya putra satu. Nah, terus warisan yang beliau tinggalkan ini sudah dibagi sama paman-paman saya. Mungkin karena tidak mengetahui tentang hal itu, saya juga masih kecil Ustadz. Paman saya yang terakhir ini dari nenek saya yang terakhir ini dikasih lebih sedikit Ustadz. Itu pertanyaan saya, bagaimana itu, apakah perlu dibagi ulang atau bagiannya harus sama, karena beliau paman saya ini laki-laki Ustadz. Demikian Ustadz. Yang meninggal namanya siapa? Yang meninggal ini Sahrudin Ustadz. Syahrudin, sebentar saya tuliskan ya. Saya. Ya, Syahrudin wafat. Kelihatan, Pak? Saya. Oke. Syahrudin wafat, ketika dia wafat istrinya 2 orang hidup. Oh, yang kakek saya yang sudah meninggal ini namanya Abdul Rashid Ustadz. Yang paman saya yang saya maksudnya Abdul Rashid namanya kakek saya almarhum. Ya, sebentar. Abdul Rashid Saya. wafat. Saya. Ketika dia wafat, istri dua-duanya masih hidup. Masih tinggal satu yang terakhir Ustadz, itu pun beliau udah pisah. Hah? Pada saat Abdul Jadi Rashid wafat, itu bukan istrinya lagi. Saya. Tapi sudah ada putranya yang paman saya ini Ustaz. Ya. Putra dan putri Abdul Rashid berapa semuanya? Afwan Ustaz, diulang. Putra dan putri Abdul Rashid berapa jumlah putra, berapa jumlah putri dari kedua istri? Dari yang satu ibu ada ayah saya 1, 2, 3, 5 bersaudara Ustaz. Berapa laki, berapa perempuan? Yang laki 4. Masih hidup semuanya pada saat Abdul Rashid wafat? Mungkin masih hidup, soalnya saya masih kecil Ustaz, nggak tahu, nggak ketemu juga sama almarhum Perempuan kakek saya ini, satu perempuan. Saya. Tambah tadi satu lagi saudara lain ibu. Berarti ketika wafat anak Abdul Rashid laki-laki 5, perempuan 1. Berarti hartanya dibagi 2, 2, 2, 2, 1. 2, 2, 1 berarti 11. Maka harta Abdul Rashid dibagi 11. 2, 2, 2, 2, 2, 1. Tidak ada beda anak istri pertama, anak istri kedua. Itu kan anak Abdul Rashid semuanya. Bila dizolimin oleh saudaranya, maka kezaliman tentu akan dibalas oleh Allah Jalla fi'ula. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, Cukup. saya Ustaz. Terus selanjutnya Ustaz, maaf, paman saya ini yang yang masih hidup tinggal 1 ini Ustaz. Itu susah betul diajak berunding atau komunikasi tentang hal ini Ustaz. Bagaimana langkah saya, sementara ayah saya yang paling besar. Yang Anda hanya berkewajiban pada ayah. Ayah Anda mau memberikan bagian kelebihannya kepada adik laki-laki lain ibunya,
Wallahu a'lam Ustaz, soalnya beliau juga Itu sudah yang wafat penting. Ustaz. Yang Saya- penting ayah Anda. Masalah paman, Anda hanya nasihatin. Nasihatin baik-baik ayah, kalau dia mau, berarti dia itu mengambil harta adik beliau yang lain ibu sebanyak 1/5 itu. Ya, 1/20, Alhamdulillah. maksud 1/20. Ya, Saya. itu wajib dikeluarkannya. Kalau tidak, di akhirat harus dikeluarkannya kecuali adik lain ibunya tadi ridho. Yang lain, paman-paman Anda, hanya Anda berkewajiban menyampaikan. Mereka mau menerima, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah khairan katsir Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Najahan di Nusa Tenggara Barat ya, di NTB sudah bergabung bersama kita di 0811755606 untuk menanyakan langsung persoalan waris beliau. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dan nasihat juga untuk beliau dan keluarga bisa membagi warisan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Kita akan coba lanjut ke pertanyaan berikutnya, membacakan di layanan WhatsApp kita sembari kita menunggu telepon antum juga, seperti yang sudah bergabung bersama kita Pak Najahan, saudara kita di Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, Ana mau bertanya terkait Ramadan yang akan menjelang, apakah boleh di perumahan Ana ini memungut uang iuran ini digunakan untuk acara menyambut bulan Ramadan Ustadz? Seperti ada makan bersama, kemudian ada pengajian dan semacamnya. Setiap warga diminta atau dipatok uang per kakak itu sebanyak Rp50.000. Apakah Anda boleh menyumbang atau seperti apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Kalau Anda nyumbang makan tidak ada masalah, tapi bagi mereka yang mewajibkan, itu suatu dosa bagi mereka. Allah tidak mewajibkan pada harta seseorang kecuali zakat. Ya, di luar itu tidak ada kewajiban harta kecuali kesepakatan saling imbal balik. Anda membeli barang, kesepakatan kerja antar manusia. Anda memberikan uang. Anda menerima jasa pendidikan, Anda memberikan uang. Adapun Anda memberikan uang tidak dapat apa-apa atau diberikan imbalan tapi tidak atas keredoan, maka ini termasuk makan harta dengan cara yang batil. Kemudian ingatkan, menyambut Ramadan bukan makan-makan ya akhi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika Ummuna Aisyah menceritakan, Rasulullah itu paling banyak berpuasa itu di bulan Sya'ban. Ya. Kecuali di Ramadan. Hampir seluruh Sya'ban beliau berpuasa untuk menyambut Ramadan, agar di bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah Jalla fi'ula untuk kita berpuasa. Sama Anda tidak pernah exercise, nggak pernah latihan, lari, segala macam, atau ikut lomba lari maraton 40 kilo. 40 kilo kejauhannya. 10 kilo. Ya. Baru sampai 3 kilo Anda sudah masuk ambulan. Karena selama ini tidak pernah latihan. Ya. Maka ini nikmat dari Allah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyambut bulan Ramadan dengan memperbanyak berpuasa. Bukan dengan makan-makan. Makan-makan kapan aja silahkan. Tapi menyambut Ramadan dengan makan-makan, Allahul musta'an alaihi tuklan. Baik, Pak. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban sekaligus nasihatnya
Untuk kita bersama dan untuk yang bertanya juga untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah dengan perbanyak puasa sepertinya di bulan Sya'ban, karena itu seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, juga memperbanyak bersedekah sepertinya ya. Mudah-mudahan antum yang bertanya dan keluarga bisa memahami ini dan juga bisa kuat untuk menasehati dengan baik kepada tetangga ataupun keluarga yang ada di lingkungan tersebut. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk persoalan yang sama, sepertinya kaum muslimin juga menjadi nasihat untuk kita bersama di hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita di 0811755606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz dari Sumatera Barat mau bertanya. Ustaz, Ana punya mobil pick up yang terkadang itu dirental oleh orang, Ustaz. Sejatinya, beberapa kali Ana pernah merentalkan mobil ini untuk dibawa sapi yang notabene-nya sudah mati dan sepertinya mau dibawa ke tempat penjualan. Beberapa kali Ana rentalkan kepada orang ini dengan harga yang tidak diperhitungkannya. Berapapun Ana minta, itu dikasih. Setelah beberapa kali Ana diingatkan oleh tetangga bahwa orang yang merental mobil Ana tersebut adalah komplotan pencuri sapi dan hewan ternak. Apakah Ana berdosa Afwan Ustaz, ketika merentalkan mobil ke beliau ini, atau ketika beliau akan merental mobil lagi Ana menolaknya? Jazakallahu khairan Ustaz. Tadi Anda mengetahui bahwa dia mengangkut sapi mati untuk dijual. Naam Ustaz. Kalau itu Anda tahu uang hasil rentalan itu tidak halal bagi Anda. Sekarang ada informasi baru, mereka komplotan pencuri sapi masyarakat. Nah. Maka ini selain hukum tidak halal uangnya bagi Anda, hukum di dunianya kalau polisi mengetahui Anda bagian dari sindikat, tentu juga akan terkena sanksi di dunia. Ya. Baik. Haram ke depannya Anda merentalkan lagi kepada mereka. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya kepada saudara kita ini yang punya rental mobil ini untuk lebih memperhatikan hal-hal seperti ini, dan jika sudah diketahui sebaiknya memang harus menolak dan haram duitnya untuk diambil atau dikonsumsi bagi anak dan keluarga juga. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari menunggu telepon antum di 0811755606. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Riyadi di Tasikmalaya. Iya, Bapak Riyadi, silakan pertanyaan kepada Ustaz. Fadal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ada keluarga, Pak Ustadz, ada 7 keluarga nih. Ada orang tua saya, Bapak sudah meninggal, tinggal ibu. Jadi ibu ini memiliki rumah, memiliki kebun dan sebagainya. Pertanyaan saya, jadi rumah itu sudah dibeli dengan oleh anak yang ke nomor 5, Pak Ustadz, tanpa sepengetahuan yang lainnya. Bagaimana hukum jual beli ini gitu. Kemudian yang kedua ada lagi, pekarangan itu juga sudah merasa dibeli, Pak Ustadz, oleh anak yang nomor 5 ini gitu loh. Tetapi tidak ada bukti saksi dan sebagainya. Bagaimana hukum jual beli ini gitu loh. Sedangkan tanah yang sudah dibeli ini itu adalah sudah dibuat pesantren, Pak Ustadz. Apakah ahli waris yang lain boleh menuntut sudah diwakafkan? Bagaimana proses ini? Terima kasih, Pak Ustadz. Allah musta'an. Ya. Jual belinya sah kalau si ibu itu menjual ke anaknya dengan harga normal. Iya. Iya. Ya. Cuman sekarang dia tentu wajib menyampaikan kepada ahli waris yang lain bahwa ini sudah saya beli dan buktinya ini. Mungkin surat jual beli antara dia dengan ibu bermaterai dengan lengkap ada saksi.
itu sudah menjadi milik dia. Masalah dia sudah alihkan menjadi wakaf. Kalau wakaf itu atas nama ibu, berarti ibu yang berwakaf. Kalau yang wakaf itu atas nama dia, berarti dia yang berwakaf. Wakaf itu tidak sah kalau kepemilikannya bukan milik dia. Maka dia wajib memberikan hak kepada saudara-saudara yang lain bila memang tidak terbukti bahwa sudah terjadi jual beli. Wabillahi taufik. Taib, jazakallahu khairan. Nah, ya, Ustaz, sekali lagi, itu bagaimana dengan keluarga yang lain Pak Ustaz? Karena keluarga yang lain menuntut karena tidak ada kwitansi, tidak ada bukti gitu loh. Cuma merasa bahwa rumah ini sudah saya beli dengan ibu gitu Pak Ustaz. nah, Kalau jual beli hanya merasa, tentu ada bukti, ada saksi. Kalau tidak ada juga, suruh dia bersumpah 4 kali atau 3 kali setelah sholat asar di hari Jumat. Bahwa kalau dia berbohong dalam pembeliannya kepada ibu, maka Allah akan menurunkan laknat kepadanya. Oh gitu, iya. Setelah dia Ya, bersumpah, Pak Ustaz. tidak ada hak anda lagi. Tinggal urusan dia dengan Allah. Kalau dia berbohong, berarti dia mengambil harta warisan yang lain dengan menggunakan nama Allah, dan tentu Allah akan memurkainya biasanya cash dunia dan di akhirat. Oh iya. baik. Itu saja Pak Riyadi. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, Iya, alhamdulillah. Jazakallahu khair. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudara kita Pak Riyadi di Tasikmalaya, semoga menjadi jawaban dan juga menjadi nasihat untuk keluarga besar beliau tentang hal yang sudah ditanyakan. Dan untuk antum yang punya persoalan sama, juga menjadi jawaban insya Allah dan ilmu serta juga nasihat bagi kita semua. Untuk antum yang punya pertanyaan juga boleh seperti Bapak Riyadi di Tasikmalaya di 081175500606. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz izin bertanya. Ana mendapatkan tawaran di perusahaan yang skop atau ruang lingkup pekerjaannya adalah jasa pengelola uang cash di ATM bank konvensional, Ustaz. Jasa pengiriman uang dan juga barang-barang berharga. Kliennya itu sekitar 30% banyak dari bank konvensional dan sisanya retail lainnya, Ustaz. Apa hukum bekerja di perusahaan tersebut, Ustaz? Dan saya di bagian project management yang memastikan seluruh project berhasil dengan baik. Jazakallah khairan, barakallah fiik. Allah. Wallahu a'lam. ATM itu tidak ada ribanya. Nah, Karena mereka bukan bertransaksi riba di situ. Transaksi riba mereka di kantornya. Sehingga Anda seorang pemegang rekening bank syariah pun bisa tarik tunai di situ. Ya. Karena yang Anda tarik adalah uang Anda, bukan uang bank ribawi itu. Ya. nah. Wallahu a'lam. Taib. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya dari saudara kita yang bekerja di ATM Bank Konven yang memastikan manajemennya tersebut. Kita coba terima kembali di layanan telepon kita di 081175500606. Itu bukan ATM Bank Konven, dia bekerja di perusahaan terpisah. Taib, Ustaz. Kalau dia bekerja di Bank Konven pasti haram. Taib, Ustaz. Taib, kita coba terima saudara kita di 081175500606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ini nama Joni Warman dari Payakumbuh, Pak. Iya, silahkan Pak Joni Warman di Payakumbuh. Silakan Pak. Ya. Nah, ini pertanyaannya mengenai tentang sholat, Pak. Kita akan sholat berjemaah. Kita sholat berjemaah kan. Kita tahu imamnya keliru atau lupa gitu. Tetapi dalam lupa itu ada makmum mengingatkan, nah, ya kan? Itu perasaan kan makmum.
dengan subhanallah kan gitu. Padahal imam tuh tidak lupa pas rakaatnya. Nah, macam mana tanggapan kita yang sebelah? Padahal imam tuh pas rakaatnya. Nah, macam mana kita tanggapan kita atau ucapan kita untuk melupakan sebelah kita itu? Itu yang pertanyaan saya, Pak. Baik, itu saja Pak. Itu bisa dipahami, Pak ya? Nah Pak. Baik. Ah, ya itulah Pak pertanyaannya. Baik, syukur Pak Joni Warman di Payakumbuh. Nah, Ustaz. Iya. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam, sebaiknya tanyakan kepada ustaz yang lain. Tapi kalau saya jawab, bagian sebelahnya tidak boleh ribut, Anda diam saja. Itu keputusan di tangan imam. Imam merubahnya atau apa, itu keputusan dia. Baik. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihat sekaligus jawabannya barangkali untuk Pak Joni Warman di Payakumbuh. Ini bisa juga ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain insyaallah ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya masih di 081175500606. Untuk antum yang ingin bertanya langsung boleh langsung menelpon ke nomor tersebut atau bisa juga di layanan WhatsApp kita. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Ummu Halim di Bukit Tinggi. Nah, Ummu Halim di Bukit Tinggi, izin bertanya Ustadz. Ustadz, ana ada tabungan emas itu sudah lebih dari nisab dan sudah lebih dari 1 tahun. Zakatnya sudah ana keluarkan ketika lewat haulnya Ustadz. Sekarang ana mau menjual beberapa emas tersebut. Apakah hasil penjualan emas tersebut harus dizakatkan juga Ustadz? Nah. Tidak. Emas dengan rupiah dia satu. Anda jadikan emas jadi rupiah, Anda jadikan rupiah, Anda jadi emas, zakatnya satu. Baik. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari Muhalim di Yang Bukit Tinggi. penting yang Anda ingat, zakat bukan pajak. Kalau pajak ya Anda beli emas kena pajak, Anda jual emas kena pajak juga. Nah. Zakat bukan seperti itu. Allah barik fiik. Baik, barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallahu khairan untuk jawabannya yang ada di Bukit Tinggi. Kita coba terima di 0811 7550606. Sepertinya ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Pak, Iya Pak. ini Joni Warman tadi Pak. Masya Allah. Iya Pak. Nah, tadi kan pas pertanyaan tuh, tahu single tips tidak ada pula gitu kan, dari dapat jawabannya gitu, dari mendengar jawabannya. Nah, macam mana pertanyaannya saya tadi Pak? Alhamdulillah. Baik Pak. Sudah saya jawab tadi Bapak bahwa jamaah yang lain hanya diam. Keputusan di tangan imam. Iya. Ya, kalau dia merubah kondisinya, tinggal yang lain mengingatkan juga subhanallah. Makanya ucapan kalau kita, terlalu banyak ucapan ribut, pusing di depan. Iya apa? Ucapan kita Pak, apa itu Pak? Ucapan kita kepada Tidak ada yang lain, misalnya. tidak ada Pak. Oh, tidak ada itu. Tidak ada Pak. Iya. Yang lain diam. Bagi Anda yang ragu, diam. Oh gitu. Baik. Oh, iyalah, terima kasih Pak jawabannya. Saudara. Baik, jazakallah khair. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Joni Warman di Payakumbuh, semoga sudah bisa memahami dari jawaban Ustadz. Dan juga tentunya adalah ilmu untuk kita bersama. Dan jika kurang sempurna atau kurang pas jawabannya bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain. Dan insya Allah yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi adalah nasihat untuk kita bersama dan juga ilmu. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita menunggu telepon antum di 0811 7550606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari hamba Allah di Pekanbaru Ustadz. Ana mau bertanya Ustadz. Ustadz, bolehkah menyewakan ruko atau kontrakan kita untuk orang non-muslim yang notabene membuka di sana kafe dan juga klub malam Ustadz? Nah Ustadz. Ya, kalau Anda menyewakan rumah tinggal, hukum asalnya boleh.
tapi dia jadikan rumah tinggal menjadi tempat kafe dan ada klub malamnya, ada maksiat di sana, tentu bagi Anda kalau dari awal tahu haram. Baik. Bila tahunya belakangan, Anda bisa menuntut dia, mempolisikannya atau memperkarakannya di pengadilan bisa. Akad Anda menyewakan rumah. Rumah itu adalah untuk tinggal, bukan untuk bikin bisnis. Ya, kalau bisnis ada lagi rumah toko, bukan rumah tinggal. Karena bila dibikinnya tempat itu jadi kafe dan klub malam, itu tetangga kiri, kanan, depan, belakang pasti terganggu. Nah, Ya, Anda tentu akan disumpahin juga, dikutuk juga oleh banyak tetangga kiri kanan bila itu Anda diamkan. Wabillahi taufiq. baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, dan semoga ini menjadi jawaban juga untuk antum yang bertanya persoalan ini, dan jika memiliki persoalan yang sama adalah ilmu untuk kita bersama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz izin bertanya, ana membeli emas di sebuah toko emas, itu selesai transaksi sebelum pulang, kami diberi souvenir dan kue keranjang yang biasanya ada di toko tersebut adalah sebagai hadiah karena sudah menjadi pelanggan atau barangkali akan menjadi pelanggan setia. Apakah ana boleh menerima kue dan hadiah tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Boleh lain. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari saudara kita ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan jawaban untuk kita bersama. Dan itu sepertinya adalah pertanyaan terakhir untuk hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Ramadan kita akan lebih bermakna dan berarti ketika kita hanya menerima harta yang halal, memanfaatkan harta yang halal untuk berbuka, untuk sahur, untuk bersedekah, untuk berzakat di bulan yang mulia ini. Karena Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban, la yaqbalu Allah sadaqatan min ghulul. Karena Allah maha baik dan Allah tidak menerima sedekah, zakat, apapun bentuk penghambaan diri Anda kepadanya menggunakan harta yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmu dan waktunya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bersama guru kita untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer di 0811755606 bisa menjadi ilmu untuk kita bersama. Jazakumullah khairan juga untuk antum yang sudah beratensi di nomor yang sama, untuk Pak Joni Warman di Payakumbuh, kemudian ada saudara kita Riyadi di Tasikmalaya, dan juga Bapak Najahan di Nusa Tenggara Barat. Sepertinya ini adalah kesempatan kita untuk hari ini untuk bergabung di live interaktif muamalah kontemporer. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali, dimudahkan Allah, untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Afwan untuk semua salah kata dan kilaf bicara, kita bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa disampaikan ke bulan suci Ramadan 1446 Hijriah di tahun ini, dan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memaksimalkan Ramadan. Salah satunya adalah dengan memperbanyak sedekah dan juga infak. Dan salah satunya juga adalah ke yayasan-yayasan dakwah. Seperti juga ke Yayasan Asil Cahaya Tauhid. Insya Allah berapapun yang antum donasikan dan dakwahkan dan infakkan, itu akan bernilai pahala di sisi Allah, dan insya Allah akan menjadi amal jariah tentunya. Kita tutup untuk hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Sil TV dimanapun berada, para pencinta Sil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Sil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Sil TV. Melalui Sil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Sil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.